kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan salam sejahtera buat kita semua. Saya doakan semoga semua kita kawan pajak sehat walafiat dan usahanya juga makin sukses ya. Kita ketemu lagi di podcast KPP Madya Medan. Kali ini kita masih membahas aturan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dan kita akan diskusi tentang tata cara penunjukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak atau BKP tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau biasanya kita singkat dengan PMSE. Oke, saya pantun dulu ya. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Mari main, jangan desak-desakan. Asik. Yuk kita simak PMK 60 dan coba kita dengarkan. Asik. Oke. Nah, kawan pajak, transaksi yang bagaimanakah yang terutang PPN, PMSE ini? Bagaimana mekanisme pembayaran pajaknya? Kita akan bahas bersama penyuluh KPP Madya Medan. Oke, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya pakai pantun lagi ya kawan pajak ya. Tim bola Inggris namanya Arsenal, kalau bertanding maunya juara setiap kali. Selamat siang dan salam kenal dengan saya Ibu Siti Ismayati. Ya, saya ditemani oleh dua penyuluh KPP Madya Medan yang ilmunya juga sudah mumpuni. Ini saya kenalkan, selamat pagi buat Bang Darman. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dan selamat pagi juga buat Bang Winton Pardede. Halo, selamat pagi kawan-kawan pajak. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi ya kawan pajak ya. Saya akan bertanya kepada dua penyuluh pajak KPP Madya Medan yang ganteng-ganteng dan juga sangat mumpuni nih ilmunya nih. Nggak usah ragu lagi kawan pajak. Oke ya, saya mau tanya nih kepada Bang Darman. Iya, siap. Bang Darman, apa sih latar belakang dan tujuannya diterbitkannya PMK 60 ini? Oke, Bang Darman silahkan dijawab. Baik, terima kasih Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi buat kawan-kawan pajak dimanapun berada. Saat ini kita akan berdiskusi tentang PMK 60 tahun 2022. Jadi seperti yang ditanyakan Bu Suma tadi, apa yang menjadi latar belakang dan tujuan terbitnya PMK ini. Jadi yang melatar belakangi terbitnya PMK 60 adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 32A ayat 1 Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu penunjukan pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran dan atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itu yang menjadi latar belakangnya. Kemudian yang menjadi tujuan dari PMK 60 ini adalah yang pertama, memberikan kepastian hukum untuk melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN atas pemanfaatan barang kena pajak atau BKP yang tidak berwujud dan atau jasa kena pajak atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Kemudian yang kedua, untuk memberikan kesetaraan perlakuan atau level of playing field antara pelaku usaha konvensional dan digital, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga adalah menyelaraskan ketentuan mengenai tarif dan pelaporan PPN. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah untuk optimalisasi penerimaan pajak. Demikian. Oke, Bang Darman. Jadi ini tujuannya adalah untuk kepastian hukum ya, Bang Darman. Iya. Siapa yang akan melakukan pemotongan, pemungutan atau penyelotoran dan lain-lain ya, Bang Darman. Iya, diatur di PMK itu, Ibu. Ya. Jadi nggak ragu lagi ya kita ya. Oke. Pertanyaan kedua nih, Bang Darman. Iya. Apakah aturan terkait PPN PMSE ini memang belum ada sebelumnya? Jadi begini Bu, sebenarnya PPN PMSE ini sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 48 tahun 2020.
Namun karena ada beberapa perubahan dalam Undang-Undang KUP yang termuat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka untuk menyelaraskan dengan aturan terbaru diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 atau PMK 60 ini, Bu. Dan PMK 48 tersebut yang tadi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sementara aturan pelaksanaan sebelumnya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 12 PJ tahun 2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PMK 60 ini. Oh gitu ya teman-teman. Jadi Iya. sebelumnya memang sudah ada ya, Ya, sudah diatur di PMK 48 tahun 2020 ya. Iya. Dan petunjuk pelaksanaannya diatur di Per 12 ya. Iya. Tapi PMK nomor 48 tahun 2020-nya sudah dicabut ya kawan Dicabut, pajak ya. iya. Tapi petunjuk pelaksanaannya Per 12 masih tetap berlaku Masih. sepanjang tidak bertentangan dengan PMK 60 Iya, tahun 2022 demikian. ini ya kawan Iya, pajak ya. benar. Iya. Jadi objek PPN-nya nih apa saja ya? Jadi saya mau nanya nih ke Bang Minton, apa sebenarnya objek PPN PMSE ini ya Bang Minton ya? Ya, makasih Bu Kusma. Jadi kawan-kawan pajak terkait dengan PPN PMS ini kita lihat dengan perubahan di perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi dengan adanya PMK 60 tahun 2022 ini tadinya ya, ini memberikan kepastian hukum pastinya terhadap para wajib pajak, karena dengan adanya PMK ini terkait dengan transaksi melalui perdagangan melalui sistem elektronik diatur. Jadi kita mau tahu terkait objek PMSE ini sudah diatur ya di teman-teman pajak di pasal 3 di PMK 60 tahun 2022. Jadi ini terkait perdagangan melalui sistem elektronik ini biasanya kita melakukan melalui era digital ya. Nah, jadi dia melalui pemanfaatan BKP tidak berwujud ataupun jasa kena pajak dari luar pabean masuk dia ke dalam pabean. Jadi melalui perdagangan sistem elektronik ini di semuanya sudah dimasukkan di pasal 3 di PMK 60 tahun 2022. Coba kita lihat ya teman-teman ya, di pemanfaatan atas barang kena pajak tidak berwujud yang dimaksud di atas objek PPN ini ya. Pertama yaitu penggunaan hak cipta ya. Penggunaan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian ataupun karya ilmiah, hak paten, desain, model, rencana, formula, proses rahasia, merek dagang ataupun bentuk hak kekayaan intelektual ataupun industrial atau hal serupa lainnya. Itu salah satu objeknya yang diatur di pasal 3. Yang kedua itu penggunaan hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah. Yang ketiga, penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial. Dan yang keempat adalah penggunaan bantuan tambahan atau pelengkap dalam penggunaan hak pada poin 1, 2, 3 tadi. Bisa penerimaan hak, rekaman gambar, rekaman suara atau keduanya disalurkan kepada masyarakat, bisa melalui satelit ya. Kita lihat sekarang era digital melalui kabel, serat, optik atau teknologi yang serupa. Selain itu penggunaan hak melalui rekaman gambar, siaran televisi atau radio yang dipancarkan atau melalui satelit, kabel, serat optik. Ini berhubungan dengan digital langsung ya secara elektronik. Selain itu penggunaan hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi. Selain itu kita juga bisa lihat objek dari PMSE barang kena tidak berwujud. Mungkin kita bisa sering nonton bioskop ya, film atau gambar hidup, motion picture seperti Disneyland itu film atau pita video, siaran televisi itu juga merupakan objek dari PMSE. Selain itu perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan hak atau pemberian hak intelektual industrial hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. Jadi semuanya terkait perdagangan melalui sistem elektronik dengan dunia digital itu sekarang dikenakan nanti objek PPN. Jadi mungkin kawan-kawan pajak contoh konkretnya itu bisa kita lihat melalui dari bentuk digital melalui e-book, e-magazine, e-komik ya, cerita-cerita komik ya, ininya ya, komputer software atau piranti lunak, aplikasi digital,
apalagi ada aplikasi game ya. Nah, itu merupakan objek dari PPN. Bisa juga kita lihat contoh yang lainnya seperti virtual goods atau virtual coin. Kita lihat juga seperti streaming film, streaming musik, atau konten audio visual lainnya. Bisa juga dalam bentuk web hosting, video conference, atau layanan jasa lainnya yang berbasis garansi lunak. Nah itu Bu, kaitannya dengan nanti perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi nanti semuanya terkait objek PPN PMSE ini nanti sudah diatur ya, kawan-kawan pajak nanti bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu melaksanakan pemotongan dan pemungutan PPN. Nanti ada yang ditunjuk nih, siapa yang menjadi pemotong atau pemungut PPN-nya. Mungkin itu Bu, terkait objek dari PPN PMSE ini melalui era digital ini. Oh gitu, makasih ya Bang Winton ya. Ternyata e-book, e-magazine, e-komik itu juga termasuk objeknya ya Bang Winton ya. Benar Bu. Oh, saya selama ini juga sering dapat e-book atau e-komik, ada teman ngirim, ternyata itu termasuk ya di dalamnya ya. Ya, nanti pasti ada tuh. Itu salah satu objek dari kegiatan transaksi di dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Oh, dalam perdagangan sistem elektronik ini ya. Oh, jadi ini ada ya pemungut yang ditunjuk ya. Oh, lalu siapakah pemungut yang ditunjuk itu ya? Kira-kira PPN PMSE ini ya. Saya tanya ke Bang Darman ini. Ya, baik Bu. Jadi seperti yang disampaikan Bang Gun tadi bahwa objek sudah jelas ya Bang ya. Ya benar. Sekarang siapa pemungutnya gitu ya Bang ya. Jadi PPN PMS ini dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, jadi siapa aja? Jadi yang menjadi pemungutnya. Jadi ada 4 pelaku usaha yang disebutkan di dalam PMK 60 ini, yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE yang terdiri dari yang pertama pedagang luar negeri, kemudian yang kedua penyedia jasa luar negeri, yang ketiga penyelenggara PMSE luar negeri, atau yang keempat penyelenggara PMSE dalam negeri. Jadi kemudian PPN yang dipungut dan disetor oleh pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri atau PPMSE, yang pertama ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, dan yang kedua menerbitkan commercial invoice, billing, order receipt atau dokumen lain yang sejenisnya. Demikian. Jadi hingga Maret 2022 sudah ada 103 pelaku usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPN PMSE. Beberapa di antaranya adalah platform yang cukup dikenal kawan pajak, seperti media platform dulu Meta platform yang dulu Facebook, kemudian Google, Spotify, TikTok, Twitter, Netflix, Disney, Homebooks Office atau HBO, LinkedIn, McAfee, Microsoft, Skype, Zoom, Amazon, Shopee, Alibaba, Bukalapak, Tokopedia, eBay, Epic Games, Hotel.com, Shutterstock, Freepik, Canva, Bolt, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi kawan pajak kalau mau tahu daftar lengkapnya boleh dicek di siaran pers DJP di laman pajak.go.id. Jadi kalau kawan pajak bertransaksi dengan pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, akan ada PPN yang dipungut langsung oleh pelaku usaha. Demikian Bu. Oh gitu ya Bang. Jadi sampai dengan Maret 2022 ini baru 103 pelaku ya? Iya. Ini. Oke. Jadi yang kita sebutkan tadi masih hanya sebagian itu Bu. Iya. Nah, jadi harus diperhatikan dulu nanti kalau memang mereka yang potong akan dipungut langsung oleh pelaku usaha tersebut itu. Jadi untuk tahu daftar lengkapnya kawan pajak bisa lihat di laman pers DJP ya, di pajak.go.id ya kawan pajak. Bisa lihat di situ siapa aja sih selain yang disebutkan oleh Bang Darman tadi gitu ya kawan pajak ya. Oke, sangat menarik. Saya juga sering nonton Netflix, suka bertransaksi di Tokopedia, ternyata itu semua termasuk dalam PPN PMSE ya. Iya, pertanyaan selanjutnya ini apa sih kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai
pemungut PPN PMSE ini? Oke, Bang Minton silakan dijawab. Baik, jadi kawan-kawan pajak, kriteria tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE ini sudah diatur ya kawan-kawan pajak di PMK 60 tahun 2022. Seperti kita tahu tadi ya, sudah ditunjuk ya Bang ya. Iya. Kita seperti belanja di kawan-kawan pajak di Shopee, di Iya. Amazon, mungkin Itu yang di besar-besar ya, Bang ya. Bukalapak, pasti kan ada kriterianya dong supaya bisa ditunjuk sebagai Benar. pemungut PPN PMSE. Nah, seperti Canva, Bold ya, kita kan sering untuk melukis ya Bang ya ininya. Iya. Nah, jadi terkait tadi dengan objek tadi, nah, pasti ada nih subjek yang ditunjuk tadi oleh Direktorat Jenderal Pajak tuh justru sudah membuat batasan kriteria tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Yang pertama itu pastinya dari nilai transaksi ya kawan-kawan pajak ya. Iya. Nah, jadi nilai transaksinya itu di pelaku usahanya itu melebihi 600 juta dalam 1 tahun. Kalau kita bagi mungkin transaksinya nilainya sekitar 50 juta ya Iya. kawan-kawan pajak dalam 1 bulan. Jadi dia harus memenuhi kriteria itu pertama ya dari sisi nilai transaksi. Yang kedua ada jumlah traffic. Nah, jadi rambu-rambunya itu kita bisa lihat pengaksesnya kawan-kawan pajak. Jadi pengaksesnya itu melebihi 12.000 viewers dalam 1 tahun, atau kalau boleh kita lihat sekitar 1.000 ya dalam 1 bulan. Nah, jadi kriterianya ini harus memenuhi dulu batasan kriteria. Kalaupun ada kawan-kawan pajak atas transaksi itu boleh nanti sudah memenuhi kriteria yang diatur di PMK 60 boleh ditunjuk sebagai pemungut di PMSE ini, kira-kira itu. Dan juga kalaupun misalnya tidak memenuhi kriteria, sini kita boleh beritahukan juga Dirjen Pajak dapat mencabut tuh penunjukan sebagai pemungut PMSE dalam hal tidak memenuhi lagi batasan kriteria tertentu yang tadi yang sudah diatur di per Dirjen Pajak dengan menerbitkan penetapan Dirjen atas pencabutannya. Jadi sudah diatur ya, kawan-kawan pajak atas pemungut siapa melakukan pemotongan atau pemungutan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik ini. Mungkin itu Bu, ininya batasannya. Wah, asik juga ya. Kalau jumlah traffic kita sudah mencapai 12.000 Betul Bu. atau 1 tahun atau 1.000 dalam per bulan udah bisa dapat penghasilan kita ya. Pastinya. Nggak apa-apa melalui dipotong. perdagangan melalui sistem elektronik. Nggak apa-apa dipotong PPN PMSE. Yang penting sudah banyak yang mengakses ya Bang Intan ya. Iya, nantinya dia bisa ditunjuk tuh Bu sebagai pelaku untuk melakukan transaksi di PPN di Oke. perdagangan melalui sistem elektronik ini gitu. Oh iya ya. Jadi apakah pemungut PPN PMSE ini memiliki akun bebas atau harus diaktifasi secara khusus ya Bang Darman? Nah, jadi nanti terkait dengan Bang aktivasi Intan ya, yang jawab nih ya. Oke, Bang Nah, Intan. jadi aktivasi akun pemungut PMSE itu ya Bu ya wajib melakukan aktivasi akun dan pemutaran data secara online melalui aplikasi yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada portal PMSE. Jadi sudah ada diatur ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau mau dituju sebagai pemungut PMSE wajib melakukan aktivasi di portal PMSE di Direktorat Jenderal Pajak paling lama sebelum penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE ini mulai berlaku. Jadi nanti pemungut PMSE yang telah melakukan aktivasi dan sudah diaktifasi akunnya bisa menggunakan portal PMSE di Direktorat Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai pemotong atau pemungut PPN PMSE itu sendiri. Oke Bang Winton, jelas sekali ya. Sudah jelas apa yang diterangkan oleh Bang Winton. Oke, saya nggak mau salah lagi nih, Bang Darman ya sekali ini jawab ya, biar Bang jangan lamun nanti ngantuk pula dia. Iya. Ya Bang Darman nih, Iya. jika ada pemungut, lalu siapakah pihak yang dipungut PPN PMSE itu ya Bang Darman ya? Baik Ibu, tadi pemungutnya sudah sekarang yang dipungut ya Ibu ya. Yang jadi PPN PMSE dipungut atas transaksi antar pelaku usaha PMSE yang merupakan pemungut dengan pembeli barang atau penerima jasa, yaitu orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria, kemudian bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.
Jadi alamat korespondensi atau penagihan pembeli berada di Indonesia dan atau pemilihan negara saat registrasi di laman dan atau sistem yang disediakan dan atau ditentukan oleh pemungut PPN PMSE adalah Indonesia. Kemudian melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit, dan atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia dan atau bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia. Jadi semuanya harus di Indonesia ya, gitu. Oh gitu ya. Iya. Iya, semakin menarik ini. Saya mau nanya lagi nih sama Bang Winton nih. Kira-kira tarif PPN untuk bertransaksi perdagangan melalui sistem elektronik ini atau PMS itu berapa ya Bang Winton tarifnya ya? Ya. Jadi memang sudah diatur ya Bu ya. Untuk tarif PPN PMSE ini di PMK 60 itu tarifnya itu adalah 11%. Ya, mulai dari tanggal 1 April 2022. Nah, jadi nanti untuk sampai di 31 Desember 2024 itu tarifnya masih tetap 11% ya Bu ya. Jadi memang diatur di PMK itu juga akan ada kenaikan tarif nih teman-teman yang melakukan transaksi melalui PMSE dengan tarif 12% itu sesuai dengan penerapan tarif PPN di pasal 71 Undang-Undang PPN itu nanti ada kenaikan 12% mulai 1 Januari 2025 ya Bapak Ibu ini ya kan pajak. Jadi nanti PPN tersebut dipungut saat pembelian barang atau penerimaan jasa melakukan pembayaran. Jadi nanti disesuaikan nanti di tarifnya dan itu sudah diupdate nih kawan-kawan pajak di aplikasinya ini ya, di sistem kita di DJP, di Direktorat Jenderal Pajak. Kira-kira itu Bu tarifnya Bu. Oke, kawan pajak. Jadi mulai tanggal 1 April tahun 2022 tarifnya masih 11% ya. Benar. Sampai tanggal 31 Desember tahun 2024 ya. Benar, Ya. benar. Di tahun 2025 begitu tanggal 1 Januari sudah 12% penggunaannya dasar penggunaan pajaknya ya kawan pajak ya. Benar. Oke. Apakah pemungut PPN PMSE ini juga menerbitkan faktur pajak benar? Baik Ibu, jadi pemungutan PPN PMSE membuat bukti pungut PPN Ibu. Jadi yang berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen lain yang sejenis, serta menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran. Dokumen tersebut dibuat sesuai dengan kelaziman usahanya. Kemudian bukti pungut PPN merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi yang tadi Ibu komersial, invoice, billing, order receipt itu kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sepanjang mencantumkan nama dan NPWP pembeli barang atau penerima jasa atau alamat ponsel atau email yang terdaftar pada administrasi DJP. Jadi yang sudah terdaftar ya Bu ya, nomor teleponnya atau emailnya yang sudah terdaftar pada administrasi DJP. Itu bila mencantumkan nama dan NPWP tersebut serta alamat ponsel dan email itu akan dipersamakan dengan faktur pajak Ibu gitu. Oh gitu ya Bang. Jadi kalau misalnya ini lupa nih teman-teman belum buat NPWP-nya, udah buat nama gitu, apakah bisa dirubah apa ya? Ada perubahan atau dirubah ya atau apa ya namanya? Dia hanya sebagai gitu. bukti pungut PPN. Oh, Tapi gitu ya. kalau dia lengkap itu akan dipersamakan dengan faktur pajak. Oke, kawan pajak untuk pemungutnya berupa komersial invoice ya, billing atau order receipt atau dokumen lain yang sejenisnya ya kawan pajak ya, yang itu sama dengan dokumen tertentu yang kedudukannya bersamakan dengan faktur pajak ya kawan pajak ya. Iya. Jangan lupa nama dan NPWP-nya, pembeli barang dan penerima jasa ya, dan juga alamat emailnya atau nomor ponselnya ya. Tapi gitu ya? sudah diadministrasikan ya Bu, yang sudah didaftarkan. Iya. Nanti kita daftarkan terlebih dahulu ya Iya. namanya email kita ya. Iya. Oke. Jika invoice atau billing dipersamakan dengan faktur pajak, apakah artinya pembeli dapat mengkreditkan pajak masukannya, Bang Winton? Ya, jadi kawan pajak ini menarik ya. Jadi nantinya para pemungut PPN PMS itu akan menerbitkan invoice atau billing ya, dipersamakan dengan faktur pajak. Nah,
dengan catatan itu melalui dari aplikasi sistem informasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi terkait invoice billing itu dipersamakan dengan faktur pajak ininya, dan pajak pasukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli barang atau penerima jasa sepanjang memenuhi ketentuan dari sistem pengkreditan pajak masukan juga, kawan-kawan pajak. Jadi dalam hal pembeli barang kena pajak ingin mengkreditkan PPN itu yang sebagaimana tercantum dalam bukti pungut PPN harus memberitahukan keterangan berupa namanya dan NPWP kepada pemungut PPN PMSE supaya bisa dikreditkan untuk dicantumkan dalam bukti pungut PPN. Dan bukti pungut PPN ini melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 2 pada PMK 60 tahun 2022. Jadi artinya kawan-kawan pajak, bukti pungut itu bisa dilakukan pengkreditan pajak masukan sepanjang nama dan NPWP-nya, transaksi nilainya itu sudah dipenuhi dan memenuhi persyaratan dalam pengkreditan pajak masukan juga dari aturannya ya, supaya bisa dikreditkan atas PN-nya. Mungkin itu Bapak Ibu ininya. Oke, jadi jangan lupa ya kawan pajak ya, agar dapat dikreditkan pajak masukannya harus disertakan nama dan NPWP-nya ya. Jangan lupa, karena nanti kasihan lawan transaksinya kalau nggak bisa dikreditkan ya, pajak masukannya ya. Oke, kawan pajak, ini saya mau nanya lagi ya ke Bang Darman ya. Kayaknya semakin seru. Bang Darman, bagaimana ya jika pembeli di dalam negeri bertransaksi dengan pedagang yang ada di luar negeri atau penyedia jasa luar negeri yang tidak ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE? Gimana tuh Bang Darman? Baik Ibu, jadi jika pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean selain yang dipungut oleh pemungut PPN PMSE, tetap terutang PPN Ibu. Jadi PPN tersebut dipungut, disetor dan dilaporkan sendiri oleh pemberi barang dan atau penerima jasa tersebut Ibu gitu. Jadi bukan berarti dia tidak terutang PPN Ibu, tapi akan disetor sendiri oleh penerima jasa itu. Demikian Ibu. Oh gitu ya. Jadi bisa ya terus bisa nggak Bang Winton simpulkan setelah kita berdiskusi selama beberapa menit ini, biar wajib pajak, kawan pajak makin tahu gini. Nah, jadi kawan-kawan pajak terkait adanya PMK 60 tahun 2022, jadi sudah ada kepastian hukum nih ya atas pelaksanaan siapa menjadi pemotong, pemungut PPN-nya, apa yang menjadi objek dari perdagangan melalui sistem elektronik ini ya Bapak Ibu. Jadi seperti kita ketahui dalam era digital sekarang sudah banyak nih kita lihat media elektronik dalam bentuk film, dalam bentuk sustraan atau melalui perdagangan. Seperti kita lihat tadi ya teman-teman ya, melalui dari Shopee, Tokopedia, mulai dari movie, mungkin kita bisa menikmati ya Bu ya ininya. Itunya nanti para pemungut PPN PMSE itu sudah melaksanakan kewajiban melakukan pemotongan PPN itu sendiri, di mana tadi sudah kita ketahui tadi ya kawan-kawan pajak ada rambu-rambunya, trafiknya yang ditunjuk batasan kriteria sebagai pemotong atau pemungut PMSE, di mana tadi nilai transaksinya itu ada omset minimal itu 600 juta dalam 1 tahun, atau kalau dalam 1 bulan sekitar 50 juta ya Bu ya. Ada juga tadi pengguna dari trafiknya ya, itu 12.000 untuk 1 tahun atau 1.000 nih pengakses dalam 1 bulan. Jadi artinya untuk perdagangan melalui sistem elektronik nantinya kita bisa melakukan pemotongan. Sudah ada nih ditunjuk siapa pelaku dalam pemungutan pemungut dalam PMSE itu sendiri ya kawan-kawan pajak. Kalaupun misalnya belum ada di daftar, ya bisa didaftarkan. Silakan datang mengajukan ke Direktorat Jenderal Pajak supaya ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PMSE itu sendiri. Sepanjang sudah memenuhi atas
batasan kriteria yang tadi ditunjuk ya kawan-kawan pajak. Nah, mungkin itu Bu secara garis umum. Jadi atas pelaksanaan perdagangan melalui sistem elektronik ini, mudah-mudahan kawan-kawan pajak yang bertransaksi di media elektronik bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya, tentunya juga bisa melaksanakan kewajibannya lah melalui sistem informasi kita di Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin itu ya kawan-kawan pajak. Iya, kawan pajak jangan lupa ya untuk mengetahui siapa aja sih mengutnya itu, jangan lupa lihat di laman DJP di pajak.go.id ya. Ya gitu. Transaksinya tadi udah dibilang Bang Winton, dalam setahun harus 600 juta atau 50 juta dalam setahun ya, ataupun sebulan ya, sebulan. Oke. Jumlah traffic yang mengakses ada 12.000 per tahun atau satu bulannya ada 1.000. Oke. Ya gitu per tanggal 1 April 2022 tarifnya masih 11% ya kawan pajak, ingat ya, sampai 31 Desember tahun 2024. Sementara di tanggal 1 Januari 2025 tarifnya sudah 12% kawan pajak ya. Jadi diingat itu. Oke. Saya rasa udah semua nih Bang Winton ada yang mau ditambahkan lagi nggak teman-teman kira-kira nih? Yang pasti Bu, setiap apa yang kita lakukan seperti pemungutan PPN ini supaya tetap dijaga oleh yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, karena pajak kita untuk membangun negeri. Demikian Bu. Oh gitu Bang Arman. Oke, sangat menarik ya kawan pajak ya. Tapi waktu juga lah yang membuat kita berpisah. Sampai di sini dulu ya kawan pajak obrolan kita. Semoga kawan pajak jadi tahu nih aspek perpajakan terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Iya. Simak terus ya podcast kami KPP Madya Medan, dan jangan lupa ya follow IG KPP Madya Medan agar kawan pajak dapat informasi terbaru seputar perpajakan. Kawan pajak juga bisa memberi masukan ya terkait materi yang akan kita bahas di episode-episode selanjutnya, baik melalui kolom komentar ataupun melalui bisnis KPP Madya Medan yang ada di bio akun media sosial kita. Kalau kawan pajak juga mau tahu lebih banyak lagi gitu, oke, kita tunggu di helpdesk KPP Madya Medan ya, kawan pajak bisa bertanya di helpdesk KPP Madya Medan. Semua penyuluh KPP Madya Medan setiap hari bertugas di helpdesk, bisa ditanyakan di helpdesk ya. Oke kawan pajak, sampai ketemu lagi di live kita selanjutnya. Selamat beraktivitas. Kembali kawan pajak, saya doakan semoga kawan pajak semakin sukses dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Oke.